Ah? Kalau yang harfu istifham, dia pakai ini dia, Bu. Beda lagi harfu istifham itu. Ah? Atadhabu. Pakai hamzanya hamzah kok? Iya, tapi nama huruf disebut dalam ilmu nahwu itu namanya harful istifham. Kadang bentuknya sama, nanti namanya berbeda, tergantung disandarkan dengan apa dia. Kalau hamzah, kebanyakan yang kita ketahui baik di dalam ilmu tajwid pun, kalau nggak wasal, nggak qata itu. Qata. Di ilmu tajwid. Terus kalau sudah dikasih tanda apa wasal maupun qata ya tadi, itu kalau tanpa baris pasti bacanya pasti alif dia. Baris patah ya kan? Alif nama Pak. Jadi ini belum disebut hamzah. Karena hamzah itu dia harus ada, dia nimbrung dia di atas. Kalau dia kayak kecebong seperti ini, berarti namanya hamzah wasal. Kalau dia nimbrung seperti ain terputus, namanya qata. Baru disebut hamzah. Tapi kalau berdiri ini aja tanpa ini nama alif. Pokoknya gini aja, Bu. Itu aja deh. Beda lah, Bu. Hamzah qata pakai ini dia. Kayak ain terpotong. Ini dia kayak anta nih. Iya. Hah? Jadi ini enggak, Bu. Jadi kalau dia ini belum dinamakan hamzah. Ini dinamakan alif. Tapi kalau dia pakai seperti ini misalnya. Kayak kecebong itu. Berarti namanya hamzah wasal. Kemudian kalau pakai ini hamzah qata itu. Berarti hamzah itu ini kecebong, Bu. Itu wasal. Ini wasal namanya hamzah wasal. Kan kalau ini qata, Bu. Qata namanya. Ini tulisannya. Berat apa? Hamzah itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia numpang di alif itu. Jadi penulisan hamzah itu jangan ini kita bilang hamzah. Ini pemakaiannya, Pak? Ya, kalau misalnya dia kalimatnya berbentuk hamzah wasal, pakai wasal. Kalau dia bentuk pakai memang isim itu pakai hamzah qata, kayak ini. Iya. Macam ini kecebong itu aja dia kalau kan. Aduh, di rosam lagi perbedaannya. Berarti di dalam pada asalnya itu hamzah itu cuma dua. Ada wasal, ada qata. Tapi di berbagai ilmu dia berbeda nama. Contohnya seperti ini. Kalau dia masuk di lam, namanya hamzah takrir. Maknanya adalah dia menetapkan si huruf lam itu. Tapi kalau diterjemahkan artinya bukankah? Berarti dia menjadi istifham. Kalau di sini dari ilmu nahwunya jenis hamzahnya hamzah takrir. Tapi kalau dibedah di dalam tafsir ini namanya istifham takriri namanya. Beda lagi dia. Di tafsir dibedah maknanya ini hamzahnya dinamakan
istifham takriri namanya itu. Nah, itu berbeda-beda dia kan. Nah, tapi yang penting kita ulangi lagi Bapak Ibu, kuncinya itu di nahwu. Kan nggak jauh beda. Ini namanya hamzah takrir. Kalau dimasukin ke dalam dibedah dalam ilmu tafsir, dalam pentafsirannya, dia namanya istifham takrir. Kan nggak jauh beda sama takrir juga. Nah, itu perbedaannya. Kunci asalnya itu di nahwu itu. Sudah tahu istilah-istilah itu, nanti pas digeser sedikit maknanya dalam pembahasan tafsir, dalam pembahasan usul fikih, itu kita tidak akan jadi bingung. Dia nggak akan jauh beda makna itu. Berarti asalnya itu alam itu, kalau kita mau menjelaskan kepada yang lain, itu kita katakan dia tambahan. Ya, tambahan hamzah kemudian dengan huruf lam. Itu alam. Berarti dia terdiri dari 2 huruf dia. Ustaz, apa Pak? dalam jawazim mudhari ini tidak ada dibahas masalah hamzah wasl ya? Nggak ada Pak, beda lagi itu Pak. Nah, cuman di nahwu itu dia nanti ada berbagai nama dia itu. Kalau dia masuk ke sini namanya ini, masuk ke sini ini. Kalau hamzah wasl, hamzah qata' itu nanti pembahasan di tajwid itu. Oh, di tajwid. Iya. Kemudian nanti di sorof ada lagi. Nah, jadi nanti kita baca sorof Bapak Ibu, bab-bab akhir itu ada istilah tajwid dimasukin dalam ilmu sorof. Ada tajwid kan kita pernah dengar idgham. Ya kan? Di sorof nanti ada. Cuman fungsinya berbeda. Itu. Jadi untuk gambarannya Bapak Ibu, misalnya kita belajar sorof di ujung-ujung ini kan. Kok ada idgham? Jangan sampai kita bilang ilmu tajwid. Memang istilah idgham itu ada di ilmu tajwid. Tapi kalau sudah masuk ke bab sorof, ilmu sorof, maknanya berbeda lagi. Nah, nanti kalau sorof kan kita tahu perubahan kata dengan baris. Nah, kalau kita tahu misalnya di tajwid idgham itu kan dimasukin kan. Nah, nanti kalau kita sudah paham makna idgham di tajwid, pas masuk ke sorof tidak terlalu sulit kita. Ini alamnya hamzah kotok kan? Hamzahnya hamzah takrir namanya Pak. Hamzah takrir. Iya. Karena dia pakai yang Iya. hamzah takrir. Namanya hamzah takrir seperti itu. Nah, kalau saya lihat dalam kan dia hamzah kotok. Iya. Asalnya hamzah itu kan wasal sama Iya. kotok. Cuman di berbagai ilmu dia masuk, cuman namanya berbeda Pak. Yang huruf wasol ini kan banyak Ustaz. Apa, Pak? Ada yang nun wasol. Nun wiqayah. Nun wiqayah. Nun wasol nggak ada. Niswah. Beda lagi itu Pak. Iya. Jadi huruf-huruf itu Bapak Ibu mungkin bentuknya sama. Tapi di berbagai ilmu berbeda. Itu dia. Itu aja kita pahami. Jadi maknanya adalah kita bukan mengambil di makna yang aslinya. Berarti kita memahaminya berdasarkan ilmu tersebut. Belajar di nahwu. Ini hamzah takrir. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau kita balik lagi ke mana aslinya, nggak akan ketemu lagi. Karena dia sudah beda tempat dia itu. Nah, sekarang contohnya adalah alam nashrah. Mana syahidnya sini Bapak Ibu? Syahidnya mana di sini? Yang jawazimnya? Kalimat nashrah. Kenapa dia sukun? Karena dimasuki huruf jazm. Nah, jadi kalau Bapak Ibu untuk menjawabnya dengan misalnya kenapa dia fathah fil mudhari? Karena dimasuki huruf nasab. Kenapa fi'il mudhari ini sukun? Karena dimasuki huruf jazm, itu aja. Nah, seperti itu menjawabnya Pak. Kalau disebut alam itu kan bertambah lagi kita. Cukup aja
Karena dia dimasuki huruf jazm, karena dia dimasuki huruf nasab. Kemudian contoh yang lain seperti minal masjidi. Kenapa al masjidi kasrah? Karena dimasuki huruf jar. Jangan kita bilang ada min dah. Cukup kita bilang karena dimasuki huruf jar. Itu jawabannya, Pak. Jadi kata short yang apa dalnya sukun ini dipengaruhi juga dari alam ini? Enggak, Pak. Tidak. Nasrah yang mana, Pak? Iya. Oh ya, yang nasrah saja. Kan? Iya. Karena dia fi'il. Nah. Berarti contohnya apa contoh yang lain misalnya Bapak Ibu? Alam tarokai. Alam tarokai. Alam taro kan? Alam taro. Aslinya gimana? Kalimat taro ini Pak Ibu. Aslinya itu pakai alif, ha? Bukan huruf illah. Karena kan kita tahu. Beda Bu. Lagi ini huruf mu'tal. Karena dia masuk di fi'il. Karena kan kalau fi'il mu'tal, fi'il berpenyakit dimasuki oleh jazm, salah satu tanda jazm, cukup dihapus huruf mu'talnya itu dia. Makanya kita baca di Quran kok alam tarokai kan? Nah, karena dia fi'ilnya jazm. Sebab jazmnya karena didahului oleh huruf jazm. Jadi kaidahnya Bapak Ibu, kalau fi'il mu'tal dimasuki huruf jazm atau yang dari 18 tadi itu cukup dihapus huruf illah. Tapi kalau huruf sehat sahih berarti tanda jazmnya dengan sukun seperti alam nashrah itu. Nih. Adalah alif. Kalau di sini kan namanya huruf illah dia. Iya, namanya huruf illah. Dengan kita katakan ini dia alif maksur. Jangan alif lazimah, jangan ini karena dia bukan di fi'il, karena dia bukan di isim, karena dia masuk di fi'il. Kalau di isim iya. Iya. Di fi'il namanya huruf illah. Jadi beda-beda makna dia Pak Ibu. Hah? Ya, nah untuk contoh bentuk alam tadi. Kemudian wa amma alamma fa huwa lam. Apa maksud fa huwa lamma? Aslinya dari lamma. Zidat alaihi hamzah. Berarti sama juga ditambah juga huruf hamzah. Nahun alamma uhsin ilaika. Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Bukankah ya? Ya, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Kenapa seakan-akan kita menterjemahkan, mengucapkannya seperti bertanya istifham kan? Karena ada hamzah takrir namanya. Jadi fungsi hamzah takrir itu salah satunya adalah dia menjadi istifham sebagai bertanya. Makanya ketika kita terjemahkan alamma uhsin ilaik, bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Nah, itu dia. Hah? Kenapa mati sukun? Karena dia masuki tanda jazm. Itu alasannya. Yang kalau dia di fi'il, kalau di isim dia alif lazimah. Iya. Kalau di fi'il dia huruf mu'tal dia, Pak. Huruf mu'tal. Iya. Tetap juga nanti ada sebagian menyebut dia alif lazimah. Tapi nama di isim dia berbeda lagi dia. Di fi'il berbeda. Huruf mu'tal aja. Disebut huruf mu'tal. Jadi apa namanya itu?
keindahan bahasa Arab itu dia tidak bisa kita artikan cuma satu. Dia itu bisa berbeda-beda makna. Iya, sama. Mu'tal illah dia sama itu. Hah? Iya, karena ribet. Iya. Ada buku tuh, Ustaz. Apa? Istilah-istilah. Biasanya ada, Pak. Khusus buku untuk istilah-istilah. Ada, Pak. Ada. Itu namanya mustalahat fin nahwi. Kemudian sekarang kita masuk yang keberapa nih Bapak Ibu? Keempat lagi kan? Kelima apa keempat? Kelima. Amma lam, ha? Lam lagi kan? Hah? Amma adapun itu dia bukan hamzah istifham lagi nama Bu. Oh iya Ustaz, di alam taro itu di buku ini, di kitab ini ada hamzah di atas apa namanya? Ini. Ya. Seperti ini kan? Itu kan Rasami Usmani, Pak. Ini imla'i. Iya. Kemudian adapun di sini amma alam ya kan katanya kan. Ini keberapa? Kelima kan? 1 2 3 4 5. Kayak amma itu ini sebenarnya dia gabungan anna plus ma. Tuh. Lalu digabungkan. Ini nanti masuk lagi kita ke sorof ini. Ini namanya diidghamkan. Nama diidghamkan. Iya. Iya, cuman penjelasannya itu di sorof itu. Ada lagi. Ini kan kita sering baca amma ya kan? Dia sebenarnya dua kah? Anna sama ma. Kemudian diidghamkan kan? Ya kan? Berarti mim nunnya dimasukin ke mana? Mim. Lalu dikasih tasdid. Idgham bil ma'al guna. Itu kan ditajwid. Tapi ini namanya disorf. Hamzahnya ini hamzah asliyah, dia kan memang asli an sampai ini kan. Tapi kalau jenisnya hamzahnya hamzah kok karena ada potongan ain. Itu dia. Nah, ini masuk lagi ke sorof kita sedikit. Nanti di sorof ada idgham, ada ibdal. Tuh. Makanya diartikan bahwasanya atau adapun. Sekarang lam. Iya. Kemudian kalau cara menjawabnya, misalnya Bapak Ibu, untuk menjawab kalimat amma ini pakai ilmu nahwu atau pakai ilmu sorof? Gak bisa pakai ilmu nahwu, pakai ilmu sorof. Iya. Nah, makanya dibilang anna sama ma. Nah, kemudian kenapa kok bisa jadi amma? Karena nunnya ini dimasukin ke mim. Lalu mimnya dikasih tasdid. Namanya idgham. Makanya di dalam bab sorof itu ada bab idgham. Nah. Iya. Kalau di apa kan ma'al gunah. Kalau di tajwid kan, tapi nggak ada ma'al gunah di sorof. Namanya idgham aja, dimasukin. Jadi amma itu asalnya anna di plus Ma. Makanya ma-nya ini sebenarnya istifham ini. Adapun istifham. Iya. Huruf isim istifham. Itu dia. Itu beda itu ain, Pak. Beda lagi itu, Pak. Itu termasuk bagian dari idgham. Beda lagi itu ain. Di
Kalau di nahwu dia nanti fungsinya berbeda lagi, Pak. Ya. Kalau di nahwu ini ma-nya beda lagi, ma al-fakka al-mafkukah lagi namanya. Beda lagi namanya itu. Jadi bukan istifat lagi. Banyak lagi itu. Makin bertanya, makin banyak jawaban. Karena itu nak asal dia disuruh mencari sakti. Karena bahasanya apa? Keindahan bahasa Arab itu. Satu dibuka dia, buka semua itu. Kemudian lamnya di sini ada lagi beda lam di sini. Faqad zakara al-muallifu annaha takunu lil amri wad du'ai. Katanya lam yang sekarang kita bahas bagian keberapa ini? Kelima ya, Pak? Ya, Bu. Berarti si lam ini yang sekarang kita pelajari itu berarti dia mana, apa? Pertama, amrun, mana amrun? Perintah. Perintah. Sama bermana doa. Berarti ketemu lagi kita. Lam selama ini kalau kita ketahui lam binasab berbentuk ta'lil kan. Tapi kalau jadi jawazam dia bisa perintah dan doa. Kadang juga ada nahyun dan doa. Itu. Kalau yang sekarang kita pelajari ini adalah dia bentuk lam, huruf lam, tapi dia punya makna perintah dan doa. Berbeda dengan alif lam. Bukan alama, Pak. Ini yang di bawah yang nih. Wa amma alam katanya. Adapun si lam ini nih itu dia punya dua makna. Satu perintah, satu doa. Berarti selama ini yang kita ketahui untuk makna perintah itu biasanya kita pakai fi'lul amar, tapi boleh menggunakan fi'ul mudhari. Apa syaratnya, Bapak Ibu? Dimasukin huruf lamul amar. Disebutkan dengan huruf lamul amar kan? Ditambah huruf lamul amar wad doa. Nah, biasanya kan kalau kita misalnya contohnya memerintahkan pakai fi'il mudhari, izhab, pergilah, ya kan? Sekarang kita menggunakan fi'lul amr, ya kan? Fi'il mudhari. Berarti bisa kita katakan, mungkin kita bisa katakan kepada yang lain, apakah perintah itu harus menggunakan fi'il amr? Tidak selalu. Terkadang bisa dalam bentuk fi'il mudhari, tapi ditaruh huruf lam. Yang nama lamnya lamul amar wad doa. Itu dia. Iya, pokoknya lamul amar wad doa namanya. Itu masuknya di fi'lul mudhari. Sekarang kalau kita lihat dari segi ketegasannya, mana yang lebih tegas perintah itu dalam fi'il amar atau dalam fi'il mudhari yang ada lam amar doanya? Yang lebih apa di fi'il amarnya lebih jelas. Kalau pakai fi'il mudhari ini kan menunjukkan ketinggian bahasa seseorang. Ya. Tapi kalau untuk lebih jelas izhab. Nah. Tapi kalau sudah pakai fi'il amar, fi'il mudhari itu hanya orang yang bisa memahami. Luas pengetahuannya. Iya. Ini orang ini masuknya apa nih? Misal katanya liyadhhab at-tullabu. Berarti maksudnya hendaklah para siswa itu liyadhhab at-tullabu ilal masjid. Berarti kan si mudir memerintahkan semua siswa itu pergi ke masjid. Nah, berarti kalau orang mendengar yang paham, oh ini enggak harus dia idhabu ilal masjid. Nah, kalau dia pakai pengumuman yang bahasanya liyadhhab at-tullabu ilal masjid, tapi agak ringkas bahasanya kan lebih
Hanya orang yang mendengar aja yang memahaminya, bagi yang tidak semuanya yang paham bagi mendengar itu. Itu dia. Itulah diantara ketinggian bahasa Arab. Jadi dipakai ini. Nanti fungsinya kalau pakai fi'lul amr dia lebih jelas. Tapi kalau di mudhari itu nanti orang tergantung orang sejauh mana dia memahami. Karena lam ini nanti bukan hanya masuk ke amar dan doa. Nanti aja nahi. Bagaimana memisahkan, membedakannya itu. Makanya ada sebagian para ulama itu mengatakan semakin jauh dia belajar nahwu, semakin luas pemahaman. Tapi semakin sulit jalan yang ditempuh dia itu. Itu nanti kualitasnya seseorang itu ketika berbicara bahasa Arab, menyampaikan sejauh mana dia memanah nahwu. Tapi kalau orang baru belajar nahwu di awal, mungkin kita bisa membenarkan dia menggunakan perintah tapi fi'lul amar. Ya udah sampai sana mungkin dia belajar dulu. Tapi ada lagi orang yang menggunakan fi'il mudhari tapi untuk seluruh itu. Jadi audien yang disuruhnya itu bisa mencakup keseluruhan. Tapi kalau fi'lul amar cuman mungkin orang tertentu yang ada di hadapannya itu. Ada Pak, semua ada contoh Pak. Ya, kan dia mukhatab untuk orang yang dapat. Tapi kalau untuk mudhari' keseluruh, nah nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian katanya wa kullu minal amr wa du'a. Apa fungsinya yaqsidu? Yaqsidu itu artinya tujuan. Yaqsidu bihi talaba usulul fi'li talaban jaziman. Jadi memiliki tujuannya itu adalah agar sampainya sebuah perbuatannya tersebut, perintahnya. Talaban jaziman. Permintaan yang pasti. Talaban permintaan, jaziman pasti. Jadi perintah yang pasti. Iya. Jadi tujuan digunakan lamul amr itu, dia memiliki tujuan itu adalah permintaan sampainya untuk melakukannya dengan permintaan yang pasti dia itu. Itu fungsinya kenapa dipakai dalam fi'il mudhari'. Kemudian wal farqu bainahuma, dan apa perbedaan di antara keduanya. Nah, ini antara perbedaan dengan amar kan kedua. Antara amar dan doa apa perbedaannya? Annal amra yakunu minal a'la lil adna. Perbedaan antara amar perintah dan doa itu adalah, sedangkan perintah itu adalah maknanya yaitu permintaan dari atas ke bawah, itu dia. Amr tuh Pak. Kalau doa dari bawah ke atas. 6. Kan amr yakunu Annal amra yakunu minal a'la ilal lil adna. Berarti perintah itu adalah permintaan dari atas ke bawah itu. Nanti insyaallah di usul fikih itu akan dibahas perintah itu. Ada lebih kurang 8 makna. Nahu usul fikih je nahu dua. Beda, Bu. Apa, Pak? Ini walau amar Wa du'a. itu satu ya? Iya, karena ada wawnya wa ataf. Iya, karena kalau itu masuk walam ini 7 jadi kan 6. Iya. Cicie. Kemudian kama fil hadisi. Nah, ini sebagaimana dalam hadis. Jadi habis kemana? Betul. Karena dia ada wawnya, enggak apa-apa, pakai koma itu enggak apa-apa, Pak. Ya. Kemudian contoh amar dalam fi'il mudhari'. Hadis Nabi. Iya, falyakul khairan aw liyasmut. Yang mana amarnya?
Yang mana huruf? Yang mana yang menyebabkan dia menjadi jazm? Dimasuki huruf lam. Fal yakul. Fal. Ini perintah, Pak. Maka hendaklah dia berkata. Ini fa-nya nanti kita hilangkan aja nanti. Maksudnya nggak kita bahas. Kan. Maka berkatalah yang baik atau diam. Lalu sekarang mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya yang yasmu itu nanti kita bahas. Itu dia ada maktuf dia atau mana ya? Yakul kan? Asalnya dari mana Bapak Ibu? Asalnya yaku. Bukan. Asal dari yakulu. Kan kaidahnya apa? Apa kaidahnya Bapak Ibu? Kalau fi'lul mu'tal dimasuki huruf jazm, berarti yang dihapus huruf ilahnya kan? Berarti apa yang hilang di sini? Waw hilang, kemudian dikasih di lamnya. Nah, itu dia. Itu asalnya. Fal yakul. Kenapa sampai dia jadi yakul? Apa sebabnya? Dimasuki oleh huruf jazm, yaitu lamul amr. Ini namanya lamul amr. Berarti ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Takdirnya apa? Huwa kan? Apa bedanya misalnya? Kul, katakanlah. Falyakul, apa bedanya? Kan sama-sama bentuk amar, apa bedanya? Dari sisi maknanya. Yang satu person, yang kedua jamak. Kalau yang ini mencakup siapa saja. Siapa saja yang umat Rasul, maka berkatalah yang baik. Berarti kan bukan si fulan aja. Kalau kul misalnya kayak Ramadi, kul. Tapi kalau ini lebih ke keseluruhan. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Itu. Ya, itu hadis itu. Ya. Ini berarti mana yang lebih mencakup keseluruhan atau dia terbatas? Mana yang lebih bagus? Pakai fi'lul amr atau fi'il mudhari' dengan dimasuki lamul amr? Berarti kalau ingin untuk keseluruhan bagusnya seperti itu kan khitabnya untuk Rasul. Makanya dari sana itu bisa kita memahami Al-Quran. Kalau kul itu berarti diarahkan ke satu orang. Tapi kalau dia menggunakan fi'lul mudhari', tapi bukan semata-mata kita katakan fi'il mudhari' bisa diamar, tapi ada syaratnya, yaitu dimasukin lamul amar. Misalnya mudir mengatakan falyarji' at-tulabu ilal mahad misalnya. Berarti siapa saja kan yang dia menjadi siswa di sana, hendaklah dia kembali ke mahad. Enggak disebut si fulan. Nah, kalau dia pakai irji'u bisa juga. Tapi kan nanti orang bisa pikir, irji'u kalian, enggak saya masuk yang lain. Tapi kalau dia pakai mudhari' mencakup keseluruhan. Nah, itu perbedaannya menggunakan fi'lul amr sama fi'lul mudhari'. Kalau amr sudah jelas pasti tahu orang, perintah. Tapi kalau di fi'il mudhari' untuk membedakan di amr disematkan lamul amr. Auliyasmut, ya kan?
Nah, ini maktuf aja dia. Ada huruf au kan? Dia jenis fi'il mudhari' tapi maknanya untuk keseluruhan. Jadi kalau diartikan fal yakul khairan au yasmut itu hendaklah dia berbicara baik atau diam saja. oh Dia ada sambungan sebelumnya, ada hadis sebelum. Kan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau ditelusuri lagi, kalimat falyakul ini diarahkan kepada man tadi. Ya, man siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja atau diam. Nah, kalau di sini kan hanya potongan diambil, karena dia butuh syahid saja, yang mana lamul amar itu menjadikan fi'il mudhari'nya jazm itu aja. Tapi kalau dibahas satu hadis itu banyak maknanya. hendaklah dia atau ia. Maka hendaklah pokoknya diam, hendaklah berbicara baik atau diam. Oh, hendaklah berbicara atau diam. Hendaklah berbicara yang baik-baik saja Oh, yang atau diam. Itu. Itu yang lamul amr. Sekarang wad du'a wa amma du'a'u fayakunu minal adna lil a'la. Berarti dari mana dia? Dari bawah ke atas. Itu namanya doa. Adna dari bawah, lil a'la ke atas. Jadi Ustaz, tidak ada fi'il amar yang bisa menyamai kalimat yang fi'il amar yang ada lam amar dan doa ini ya. Menyamakan siapa? Maksudnya gini, ini kan dengan fal yakul khairun au yasmut itu kan hendaklah berbicara yang baik-baik saja atau diamkan gitu. Nah, itu kan karena ada fi'il mudhari' yang dimasuki lam amar dan doa. Iya. Beginilah bunyinya yang bagus. Iya. Tapi kalau kita hanya menggunakan fi'il amar saja, bisa nggak seperti ini? Bisa juga, cuman dia tidak mencakup keseluruhan. Ya, untuk mengetahuinya ini dia ada hadis sebelumnya itu. Kenapa sampai lafaz ini keluar? Karena lihat redaksi sebelumnya. Nah, ini kembali lagi falyakuli kembali ke man tadi. Jadi yang diseru itu yang man. Man itu kan manusia kan. Kalau man untuk manusia, kalau ma untuk selain akal, ghairu akil. Nah, kemudian amma doa, ini doa dia lagi dia. Kemudian fayakunu minal adna ilil a'la. Berarti dia dari bawah ke atas. Berarti kita apa maksud dari sini? Memerintahkan Allah kan? Nah, tapi Allah sedang diperintah kan? Ya kan? Seakan-akan dia memerintahkan Allah kan? Ya kan? Perintah permohonan. Iya, tapi namanya doa gitu. Nanti Bu dibahas Bu. Iya, nanti kita bahas Bu. Iya, nanti. Iya, nanti dulu Bu. Adapun doa di sini kita ulang lagi dari bawah ke atas katanya. Itu definisi doa. Nahwu qaulihi, contoh ucapannya itu adalah mengambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Liyaqdi alaina rabbuk. Kalau misalnya kita terjemahkan, maknanya sama, hendaklah Rabb engkau itu alaina. Hendaklah Rabbmu itu, Rabbmu engkau atau Rabbmu alaina. Apa Allah? Apa perbedaan qada yaqdi dengan Allah? Kemarin minggu lalu ada tuh. Bukan atas. Apa? Di sini bukan atas,
bisa bermakna memutuskan perkara dia. Ya. Juga bisa qada yaqdi dengan ala tu kan itu lain lagi tak di ini hanya syahid di dalam nahwu aja. Jadi apa ini artinya liyaqdi alaina rabbuka. Jadi maknanya adalah dia meminta kepada Allah itu agar Allah yang menjadi pemutus perkara. Sebuah perkara liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah Rabbmu memutuskan sebuah perkara kepada perkara kami. Iya. Ini kan kalau salah ke Nabi Musa ini. Hah? Iya. Sekarang sebelum kita memiliki maknanya Bapak Ibu, yang mana fi'ilnya? Fi'il mudhari'nya? Bisa juga ya. Iya. Atau membunuh, menghukumi, bisa juga mematikan atau memerangi. Sekarang dari ayat ini mana fi'il mudhari'nya? Hah? Liyaqda. Hah? Liyaqdi apa liyaqdi? Qada yaqdi. Kemudian yang pertama itu apa jenis fi'ilnya? Sahih apa mu'tal? Mu'tal. Mana huruf mu'talnya? Enggak ada alif di sini. Liyaqdi katanya. Kenapa sampai dia hilang huruf ilahnya? Karena dia awali huruf jazm. Itu. Kalau kita nggak belajar, kita kata ini isim, ya kan? Kalau kita nggak tahu ini isim, pasti jawabannya isim itu kan? Karena kenapa? Liyaqdi, ada dia. Bukan dot seperti ini, Bu. Dot kan seperti ini dia. Bukan, liyaqdi kan dihapus, dihilangin, diganti dengan apa, Bu? Dihapus. Iya. Iya. Kalau orang tidak tahu, katanya ini si isim. Kenapa? Kok ada kasroh? Bukan itu, Bu. Nanti dulu. Jadi kalau gitu, misalnya, kalau kita nggak belajar nahwu, kita katakan dia isim. Tanda ciri isim itu dengan kasroh. Tapi setelah diteliti, ini adalah fi'il. Asalnya dari kata qada yaqdi. Ini asalnya nih. Kemudian dimasukin lamujah jazm yang maknanya doa kan. Lalu hilang siaknya. Berarti yang tampak seperti liyaqdi. Kasroh ini pengganti dari huruf ya itu. Kenapa dia pengganti dari huruf ya? Karena dia posisi di jazm. Itu alasannya itu. Makanya liyaqdi alaina rabbuk. Kalau diterjemahkan hendaklah tetap. Hendaklah Tuhanmu memutuskan bagi kami, memutuskan untuk kami itu. Ya. Berarti kalau secara terjemahan nggak jauh beda kan? Ya kan? Antara amar dan doa. Kalau kita melihat kepada terjemahannya kan. Tapi kalau kita dengan ilmu nahwu, kita bisa mengatakan ini lamnya lam doa, permintaan dari Bani Israel. Nah, hendaklah sama kan? Kayak falyaqtul.
Falyakul. Yang qadi ya. Asalnya Ya. qadha yaqdi. Yaqdi. Ya, qadha Jadi kan yaqdi. menghapus ilah aja kan. Ya, dihapus huruf ilahnya, yang tersisa Di tanda kasrah. kasrah. Tanda kasrah inilah pengganti dari ya yang dihapus ini aslinya. Ini dia, kembali lagi ke sini dia. Karena disebut pengganti karena ada juga di sebelumnya. Hah? Pengganti. Nih, dia pengganti, dihilangkan ya-nya. Ya dihilangkan aja karena kan dia Iya. udah kasrah juga. Iya, lihat di kan. Hmm. Nah, kemudian tanda kasroh ini bukan berarti dia menandakan dia isim. Oke. Itu asalnya seperti ini kan qadha yaqdi kan. Ah, ini dia nih. Itu dia. Iya, kan ini sudah timbang. Ah, sekarang kita masuk ke wazannya. Iya, sekarang kita ke sorofnya. Qadha yaqdi. Apa wazannya? Ini fa'ala. Mudhari'nya apa berarti? Yaf'ilu dia. Ya. Tapi huruf mu'tal itu agak repot sedikit. Kalau kita lihat falyakul, ya kan? Sama liyaqdi. Kalau diterjemahkan maka hendaklah. Ini hendaklah Rabbmu. Kan sama. Berarti nggak ada perbedaan kalau kita melihat ke terjemah. Tapi kalau dalam ilmu nahwu berbeda. Ini perintah, ini doakan permintaan. Wahai Musa, hendaklah Rabbmu itu menjadi pemutus perkara kami. Nah, itu beda terjemahan dengan ilmu nahwu. Kalau terjemah sama, maka hendaklah. Tapi Beda di sini dengan di sana beda. iya, ini perintah, Ya, kalau ini permohonan. permohonan, doa. Sama-sama lam, Ya. sama-sama lam, Wes. ya kan? Berarti dia sama, tapi beda makna. Ibaratnya seperti apalah? Anak kembar kan? Dia sama-sama, sama semua. Cuman yang satu namanya si ini fulan, si Hamid, dan sebulan lagi namanya misalnya si Abdullah misalnya kan. Meskipun dia bentuknya sama gitu. Mana enak Bapak Ibu memahaminya dari sisi terjemahan apa dengan ilmu nahwu? Iya. Berarti kita dengan adanya ilmu nahwu berarti kita tahu apa yang Allah inginkan kan? Kalau ini yang diinginkan Rasul, hadis kan? Kalau ini yang diinginkan Allah kan di dalam Al-Qur'an kan? Yang Ya, Pak. itu biasanya kalimat itu 30. Itu nilai 30. Hah? Ini qaf dha. Ini ilah ini. Ada alif Ini ilah ini. ilah. Makanya. Dia pantesan enggak. Terkadang Bapak Ibu di fi'il mu'tal itu banyak kita tertipu. Seakan-akan ini satu huruf kan? Itu alif kan atau ya? Ini alif Pak. Alif. Kalau beda ya itu dia pakai titik di bawah. Ya, kalau di isim namanya alif lazimah. Kalau ini nama huruf mu'tal. Karena kalau di shorof itu kita belajar huruf. Jadi penyebutannya dia pakai huruf mu'tal. Jadi di isimnya lazimah istilahnya. Iya. Jadi istilah itu tempatkan posisinya. Tapi bentuknya sama. Ah? Jadi kalau sudah terjemahkan, Hendaklah juga, Bu. Sama dia. Ini hendaklah. Ini hendaklah. hendaklah Tuhanmu memang kita kami itu. Kalau di sini maknanya memutuskan. Memutuskan. Kalau di sini enggak, nanti Ya, bisa juga dia, tapi di sini kan memutuskan perkara. Iya, Allah. Tapi kan di sini maknanya beda lagi dia, Bu. Diterjemahan kan, Bu? kami saja. Iya.
Bisa juga. Berarti kalau di sini di tafsirannya kan qada yakni itu kalau ala kan artinya membunuh atau mematikan. Berarti sebelum dia dimatikan berarti harus ada perkara, diputuskan dulu perkaranya kan. Itu ditimatkan sana dia. Iya. Yang anak tadi gimana? Hah? Ustaz ini jadi anak. Jadi Di sini maknanya kalau di sini ala itu bisa diartikan membunuh, mematikan ya kan. Tapi di antara dalam beberapa terjemahan itu bisa juga kembali lagi mana asli. Itu makna aslinya memutuskan. Jadi kalau misalnya dia meminta kepada Allah untuk memutuskan perkara kami, itu perkara mereka, itu kan kemungkinan bisa dibunuh, bisa diapa. Itu lebih dalam lagi apa ya Bu? Tapi tetap qada yaqdi kalau dengan Allah tetap maknanya membunuh atau mematikan. Di Al-Qur'an itu Bapak Ibu tidak bisa kita memahami, menterjemahkannya sesuai yang ada di dalam bahasa Arab. Dia kembali lagi kepada tafsirannya para ulama itu. Jadi bisa jadi dikembalikan ke mana aslinya itu. Asal membunuh isim oh, itu kan isim. Iya, karena ada kasrah kan. Pastilah kasrah. Iya. Nggak mungkin dia isim itu. Tafsir yang ada di bahasa itu, yang misalnya tafsir Jalalain, tafsir Buya Hamka, itu kan nanti tergantung tingkat kedalaman si penafsir kan? Iya. Tingkat kedalaman ilmu penafsir kan? Iya. Makanya dia kan ada beda-beda. Iya. Maka tafsir itu dia berbeda-beda tapi mendekati. Dia berbeda-beda tapi mendekati maknanya. Itu ya kuncinya di bahasa Arab lagi, Pak. Sejauh mana dia itu juga dengan bahasa Arab. Makanya sebagian para ulama itu mengatakan ilmu yang paling agung itu, yang paling mulia itu adalah ilmu tafsir. Tapi di sana di akhir kalimatnya itu para ulama agar bisa mentafsirkan itu dia butuh ilmu alat. Itu bahasa Arab dia itu. Iya. Banyak tafsirannya. Tapi kembalikan ke mana yang lebih dekat. Itu pun dia kaitannya dengan yang lain tuh kan. Kenapa aulia itu dikatakan pemimpin? Lihat asbabun nuzulnya dulu. Jadi nggak bisa kita langsung tahu secara bahasa, mungkin kita tahu. Tapi kenapa lihat di asbabun nuzulnya. Lihat ayat sebelumnya itu. Seperti itu cara tafsirkan. Ya, tapi yang lebih kuat itu adalah pemimpin. Lihat kalimat ayat sebelumnya itu. Ya, yang berbicara tentang apa Allah itu sana. Iya, berarti dia itu membalikan ke mana dari sisi bahasa Arab itu. Yang dimintakan secara tafsirnya. Kalau sudah bahasa Arab berlalu lah. Nah, kalau kita mungkin berbicara di Al-Quran, berarti kita meminta sesuai tafsirannya itu kan. Iya. Karena dia bisa banyak makna. Tapi yang diinginkan itu berdasarkan tafsiran para ulama itu. Mungkin orang untuk mempelintir bisa aja. Makanya orang bahasa itu kalau akidahnya ya tidak selamat akidahnya bisa saja pelintir. Secara bahasa benar kita akui kan, ya benar. Cuma kan yang Allah inginkan itu sesuai dengan tafsirannya itu. Berarti yang kita ambil bukan secara bahasanya, tapi secara tafsirannya. Makanya tidak cukup saja untuk tafsir itu mencukupi dengan bahasa, masuk ke ilmu atau disebut dengan ulumul Quran itu yang dipelajari setiap Sabtu itu. Karena bahasa Arab itu kuncinya itu. Udah masuk dalam ya udah perhatiin aja satu-satu lagi itu. Kemudian ada
pas imam menyuruh saf lurus dan rapat masuk ini. Coba lihat istawu. Amar apa mudarat? Amar itu kan? Ya. Ada lam enggak? Ada lamnya enggak, Pak? Istawu. Ada kan? Itu beda. Itu fi'lul amar. Berarti fi'lul amar. Ya, tapi berarti perintah. Ya, perintahnya perintah person. Untuk kita yang hadir di sana. Yang maksudnya adalah kepada mukhatab yang diarahkan yang hadir di sana. Istawu. Artinya hendaklah kamu meluruskan. Ya. Nah, berarti kan yang diperintah ya dulu kan? Ya tadilu. Jadi keduanya. Iya. Sudah istawu wa tadilu. Kan ada pakai? Ya. Oh. Istawu seperti ini dah. Istawu. Is tahu. Tahu. Wa tadi. Jadi ini masuk pembahasan kita. Ini beda lagi, Pak. Ini fi'il amar untuk mukhatab. Istaunya tasbih. Iya. Enggak istawu. Iya, Bu, istawu tuh. Istawu. Ini istawu. Ini binanya fi'lul amar. Domirnya antum. Tapi kalau ini domirnya huwa, siapa saja. Itu bedanya. Iya. Kalau ini kenapa? Kan hadis Rasul nih. Kalau Rasul itu sebelum melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kan cara di imam itu. Jadi salah satu tugas imam itu, kan kita kebanyakan diantara kesalahan imam itu, suruh imam dia langsung Allahu Akbar ya kan. Sunnahnya itu sebenarnya dia melihat ke makmum. Karena tugasnya imam itu apa? Merapikan anggotanya, pasukannya dulu kan. Karena itu nanti akan menjadi tanggung. Kalau nanti ada yang belum rapat misalnya kan. Jadi tugas imam itu kalau dalam di ilmu fikih itu di bab imamah namanya. Dia harus lihat dulu. Kalau sudah lurus, makanya dibilang Rasul tahu waktu dulu. Tapi kalau sahabat kan dia pahamnya, karena dia orang Arab kan, nggak perlu diperintah-perintah, karena luruskan, rapikan. Tahu, jadi sejajarkan dan luruskan. Istawu waktu dulu. Ini kan di hadis Nabi ini. Jadi misalnya kalau Bapak atau antum Rahmadi jadi imam, jangan langsung menghadap kiblat. Ini jamaah ada yang satu seperti ini, ada posisi seperti ini gini kan. Tapi umumnya para imam itu hanya baris pertama. Iya, baris pertama. Ya kalau Rasul itu kan biasanya sampai ke belakang itu. Cuman kendalanya sekarang kaum muslimin banyak tidak paham. Ya, karena satu lagi Bapak Bu, karena itu dia menguruskan suatu kesempurnaan salat. Bukan berarti dia batal salat, kecuali dia takantuk baru batal salat dia kan. Jadi nanti kalau misalnya kondisi kaum muslimin seperti itu keilmuannya, yang penting kita sudah wa'tadilu. Yang ini ketika kita menggunakan ini, yang penting kita sudah melaksanakan sunnah Rasul. Kita menghadap ke mereka, istawu wa'tadilu. Tapi kalau bisa langsung diterjemahkan Bapak Ibu. Softnya diluruskan, dirapikan, disejajarkan. Kan tidak semuanya yang paham kan? Terkadang kan ada di antara kita itu karena semangat baru belajar, istawu wa'tadilu. Jamaah nggak paham kan? Ada yang merdeka, ada merdeka punya kan Mesir. Kalau bisa, istawu wa'tadilu, luruskan dan sejajarkan saf. Ada sambungannya lagi nggak biasanya? Istawu wa'tadilu sufufakum. Kali ini kan hanya untuk sufu fakum. Ya. Iya, kenapa pakai jamak? Karena diperintahkan kalian. Iya.
Ini binanya dalam ilmu sharaf, ini binanya fi'lul amr. Kenapa Rasul menggunakan fi'lul amr? Karena dia berbicara yang dihadap. Makanya dinamakan pakainya dhamir mukhatab. Ini kan dhamir huwa ghaib dia. Nah, itu tambahan aja. Stawwa tadi dulu sufu fakum. Sejajarkan dan kalian luruskan dan suku vakum itu kalian. ya luruskan dan sejajarkan Ya, suku itu saf. saf jamak dari ya sufu fakum. Misalnya kalau sudah lihat dia sejajar lah baru kita hadap kiblat gitu. Baru saya Ada juga menambahkan suku vakum. Iya ada tarasud. Kan dari kata rasa tarasud kan ada lagi. Jadi lafaz iya ada lagi. Nah, ini kan cuma syahidnya aja. Apakah ini fi'il amr atau fi'il amr menggunakan madi mudhari'? Fa inna tasfiya fakum min tamami salah. Fa inna tasfiya sufufakum min tamami salah. Min tamami salah. Di antara kesempurnaan salat. Tapi kalau untuk orang awam pakai ini aja. Jangan kita dia bingung dia nanti. Tapi bagusnya pakai bahasa Indonesia lah gitu. Karena tidak semuanya yang paham bahasa Arab. Nah, antum jadi imam tak gitu Ramadi, le pakai langsung saja. Iya. Tapi nanti iya. Jadi nanti harus lihat kondisinya. Jangan kita pukul rata. Kita lihat kalian paham tuh, ini imamnya paham nih. Tapi kalau kita terapkan mengatur seperti itu, nanti ada yang enggak paham. Wah, ini melamu salat lah itu. Kata enggak sekolah gocek. Dengan isyarat saja. Jadi Bapak Ibu kalau jadi imam lihat kondisi kan. Kan tidak semua sunnah itu diterapkan di harus apa. Kalau misalnya kita lihat jamaahnya, boleh kita tahu waktu dulu sufu. Boleh kita fi'il amr. Tapi kalau kita sudah tahu kondisi jamaahnya tidak faham, isyarat saja Pak Ibu. Saf lurus. Allah berarti kan menggugurkan dari kewajiban sunnah kita itu. Diucapkan Bu. Isyarat saja misalnya seperti itu. Perbedaannya seperti ini. Kalau dalam fikih imam tuh, kita lihat kondisi dulu. Kalau jamaahnya faham, kita tahu sufu. Berarti kan kita gugur ke apa kita tahu. Boleh. Boleh pakai ini tapi langsung terjemahkan boleh. Atau isyarat saja. Kita ketahui jamaahnya kan. Saf lurus dan dirapkan. Daripada imamnya ngomong, kok imamnya tagak baal, ini kasus salat kau dah. Dah fahamnya dah kan? Kalau saya biasa pakai bahasa Indonesia aja. Mari kita luruskan dan rapatkan saf. Bisa. Itu aja. Iya. Tapi sebenarnya sunnah itu harus diperhatikan. Iya. Bahkan ada agak berdilema dia, Pak. Yang di saf 2 juga diperhatikan. Rasul sampai saf ketiga itu diperhatikan itu. Cuman kalau diterapkan sunnahnya seperti itu, nanti aneh. Orang protes. Apa Pak? Stau wa'tadilu sufu fakum. Ya. Fa inna tasfiyas sufu, fa inna tasfiyas. Kawan kami dulu kan anak-anak apa ini kan banyak daring. Jadi kalau sholat zuhur dan asar dia teraskan terus Indonesia. Jamaah lurus dan rapat. Jamaahnya tidak ada sebenarnya. Karena menarik orang itu. Oh itu, membahas apa supaya orang strategi supaya orang sholat jamaah. Tidak ada doanya. Iya. Jadi kalau dia tanya, apa katanya surat selalu dapat? Iya. Dia kan ada menekan.
Terkadang fikul waqi' itu perlu. Nama fikul waqi' itu fikih posisi. Kan tujuan kita tuh baik loh. Menyindir sana tuh. Salat lalaikan saji. Setahu saya jajarkan waktu dulu dan luruskan. Jadi luruskan. Ya kan i'tidal. I'tidal seperti ini kan? Oh, saya jajar. Iya, i'tidal kan. Artinya kalau terjemahannya Setahu itu sejajarkan dan tegakkan, luruskan itu. Waktu dulu Itu sejajarkan. Kan kayak i'tidal. Kan asal kata i'tidal itu. Berdiri lurus. Jadi Rasul itu mengingatkan kepada kita tuh seperti ini. Jadi saf kita itu misalnya anggap aja ini apa nama itu? Garis seperti ini. Jadi satu garis ini. Enggak ada yang dua ini. Itu di sini tidak ada kata-kata untuk merapatkan. kan luruskan, sejajarkan dan luruskan. Oh, saya lihat. Iya, kalau sudah dia jajar lurus, itu kan dia rap. Nanti dibahas lagi rapatnya itu gimana. Penting bahu sama bahu sudah. Kadang ada kalau yang buat yang selati kan, itu ikutan kadangannya. Itu iya, atau agak apanya tuh bikin salah memahami secara tekstual aja tuh. Istawa itu fi'il madinya. Istawa. Kalau orang penting ada ikutnya. Yang penting kan tidak perintah Rasul. Luruskan dan sejajarkan kan? Apakah ada kalimat rapat itu kan? Penting ibaratnya seperti ini. Garis lainnya di sini kan? Ini si fulan. Ini si fulan kan sudah apa dia tuh? Sudah lurus dan sejajar. Kalau ada lagi kan di hadisnya lah rapatkanlah saf-saf kalian agar tidak membuka celah untuk syaitan. Di sana dibahas lagi sama ulama dalam sisi tinjau usul fikihnya. Yang maksudnya rapat itu bagaimana, kan? Apakah rapat seperti ini atau ujung ini sudah nempel, sudah bertemu? Itu nanti dibahas di fikih. Untuk apanya nanti pendalamannya di usul fikih itu. Kan kata Rasul setelah sejajar, lurus, kemudian rapatkanlah. Yang jadi khilaf di antara para ulama itu rapat itu bagaimana? Apakah rapat misalnya ini kaki? Atau dia ini beradu ini apa? Ini bertemu meskipun agak abstain lah. Kan enggak rapat dunia. Apakah itu di semua rapat atau seperti ini? Itu nanti pembahasannya di usul fikih. Tapi ada di antara yang lain sampai dikejar-kejar kan? Iya. Saya Ya. Sampai mengangkang. Jadi kadang ada orang yang marah itu. Ya namanya rapat kata Rasul itu kemudian tidak kan dia menutup celah. Seperti ini kan sudah rapat tertutup celah ini. Kan enggak harus seperti ini. Jadi difahami lafaz rapat itu bagaimana? Rapat itu itu makanya dibahas di ilmu usul fikih. Kadang-kadang orang yang salah seperti ini. Mereka. Seharusnya seperti ini aja sudah. Atau misalnya kakinya enggak nempel, tapi bahunya sudah itu sudah rapat itu. Itu dia. Kalau di sebelah ikumnya. Jadi itu kan sebenarnya apakah memahami hadis itu secara tekstual aja. Kan dilihat kata Rasul rapat. Kan Rasul enggak memberikan penjelasan. Rapat itu kemudian tempelkanlah bahu-bahu sama kaki kan. Maksud nempel itu gimana ya kan? Kan itu jadi pembahasannya itu. Dan di usul fikih dia kan. Ya karena nahwu itu kan membuka semua
Sama imam. Iya. Tapi jangan nanti juga kan. Kita dah lari lah. Dikejar. Sampai mengangkang lah, Pak. Ya, kalau satu dia bisa 2 orang. Ada satu yang magang itu nak berubah. Istawu. Itu kan wau ke. Iya. Dah. Istawu. Ini kan fi'lul amr, takdirnya antum. Kalau ini digunakan karena kita berbicara dengan orang yang ada dengan kita. Ini fi'lul amar. Tapi kalau ini perintah, tapi itu yang hadir dan tidak hadir. Ini apa nama? Oh ini fariqah. Iya, fariqah. Dia membedakan antara jamak dengan huruf asli. Dia pembeda antara jamak dengan huruf asli dia. Alfa fariqah. Ya istawu wa'da. Ini 6. Nah, aku luas, Pak Ibu. Iya. Milhu, ha? Istawu. Ya, oh istawu. Istawu. Oh istawu ya. Tapi tergantung jamaahnya pakai. Hah? Apa? Halaman 21. Oh, As-Sani Asyar. Jawaban deh. Ya, boleh nak. Abu Khamis ya. Sekarang kita sorof halaman 12 ya Bapak Ibu. Ya, sama Bapak Ibu. Halaman 12 sama orang adik. Ya kadang di Siko beda. Babul Khamis. Istawu. Istawu. Kalau pakai istawau nanti fil madhi takdirnya hum takdir ini takdirnya antum. Ini fil amar. Kalau istawau itu fi'il madhi takdirnya hum. Kalau ini fi'il amar takdirnya antum. Itu kesulitan di huruf mu'tal. Kalau ini kan gampang. Yang sahih kan gampang. Zahabu, idhabu, gampang kan? Bisa bedanya kita. Sahih itu paling gampang. Kan fi'il madhi itu kan tidak ada baris domah. Fi'il madhi? Ya. Yang harus tekan apa ini fathah semua. Hukum asalnya ada dhammahnya itu. Nah. Ainul fi'ilnya. Sekarang al-babul khamisu. Berarti kita masih di pelajaran sulasi mujarrad. Apa sulasi mazid? Hah? Mujarrad apa mazid? Mujarrad tidak ada tambahan. Nah, berarti mazid itu ada tambahan. Berarti ini mujarrad. Aslinya 3. Murni lah. Kalau bahasa kita fi'il murni. Ya. Kenapa disebut fi'il murni? Asal fi'il itu fa, ain dan lamul fi'il. Ya. Ya kita masih sulasi mujarrad Pak, belum masuk mazid.
Masih muzar kita ini? Belum mazid ini. Belum. Kuasai dulu mujarrad. Bab khamis itu wazannya adalah fa'ula yaf'ulu. Berarti ainul fi'ilnya dengan dhammah. Mauzunuhu hasuna yahsunu. Wa alamatuhu, dan tandanya an yakuna ainu fi'lihi matmuman fil madhi wal mudhari', ya kan? Sini kita hapus. Mana ayakuna selalu? Ayakuna dia menjadi. Berarti apa perbedaannya dengan bab-bab yang sebelumnya? Barisnya. Jadi ainul fi'ilnya kan? Ada ainul fi'ilnya fathah, maftuh, tapi di sini ada yang kasrah, ada yang fathah, ada yang dhammah. Cuma di bab kelima ini paling gampang. Ainul fi'ilnya sama dengan dhammah itu. Yang harus agak hati-hati kita itu ketika kalau sudah ainul fi'ilnya pasti berbeda. Ada di sini fathah, ada di kasrah. Di mudhari'nya ainul fi'ilnya juga berbeda. Lalu katanya di sini wa bina'uhu la yakunu illa laziman. Dan bentuknya itu tidaklah kecuali lazim. Berarti apa di sini kita fahami Bapak Ibu? Tidak ada ta'addi. Jadi dari sinilah kita bisa fahami Bapak Ibu, setiap wazan fa'ula yaf'ulu berarti binaknya adalah lazim. Contohnya hasuna yahsunu. Itu enggak ada pakai muta'addi. Apa beda dengan bab-bab yang sebelumnya? Kalau bab-bab sebelumnya ada lazim, ada muta'addi. Khusus untuk fa'ula yaf'ulu, khusus untuk fa'ula yaf'ulu lazim saja dia. Tapi bab sebelumnya ada lazim, ada muta'addi itu. Ini paling gampang nih. Ya, khusus bab 5 binaknya itu lazim. Beda dengan Bab-bab sebelumnya. bab Awal sampai ke 4. Ya, dia ada lazim, ada muta'addi kan. Tapi kalau untuk fa'ula yaf'ulu berarti khususnya hanya di lazim. Berarti tergambar bagi kita ketemu fi'il mauzunnya langsung kita hukumi dia muta'alah lazim. Dia tidak butuh kepada objek. Cukup fi'il dan fa'il. Sudah selesai. Intransitif. Iya, intransitif dia. Cukup subjek dan predikat saja dia. Berarti sudah menjadi apa? Kalau dimasukin ke nahwu, sudah menjadi kalam apa dia? Mufid apa ghairu mufid? Mufid Apa definisi mufid itu dalam nahwu? Sempurna kan? Maksudnya tidak butuh lagi jawaban. Maksudnya adalah kalau di awal kita baca nahwu ini la yantaziru as-sami'. Yang mendengar enggak perlu menunggu lagi. Misalnya hasuna yahsunu, artikan baik. Misalnya hasuna rahmadi. Udah, rahmadi baik. Apa, Pak? Yang lazim. Oh, mufid. Kalau bahasa sederhana tidak butuh jawaban lagi kan. Si pendengar tidak butuh jawaban. Sudah cukup dia bisa. Itu namanya mufid. Jadi kita ulangi lagi. Ini kita kaitkan lagi dengan nahunya. Fa'ula yaf'ulu. Tergambar kita
berarti wazan ini dia binanya lazim. Sekarang kan lazim cuma dua, fi'il satu, fa'il satu kan, subjek satu, predikat satu. Kalau kita geser sedikit ke nahwu, apakah itu kalamnya itu sudah mufid atau belum mufid? Enggak, ini ada fi'il, ada fa'il. Lalu pertanyaannya, apakah kalamnya ini yang terdiri subjek predikat itu sudah mufid apa belum mufid? Sudah mufid. Kalau dia di wazan fa'ula yaf'ulu. Seperti misalnya yang lazim jalasa Muhammadun. Berarti itu kan sudah mufid meskipun terdiri dari dua. Fi'il satu, fa'il satu. Lalu sekarang pertanyaannya, apa definisi mufid itu kan? Kalau secara bahasa kan mufid itu katanya bermanfaat, berguna. Tapi kalau dalam definisi nahwu, mufid itu la yantaziru as-sami' kalaman akhar. Jadi yang mendengar tidak perlu lagi menunggu ucapan yang lain lagi. Seperti hasuna rahmadi. Udah sempurna kan? Berarti rahmadi orangnya baik. Ya udah. Enggak perlu lagi baik ini. Orang sudah berarti kalamnya sudah mufid. Iya, enggak perlu lagi dia butuh maf'ulun bih. Enggak perlu lagi tambahan kalimat. Itu baru namanya di dalam ilmu nahwu dia disebut mufid. Kecuali misalnya dia pakai muta'ad, daraba Zaidun. Jadi lazimnya fi'il sama fa'il. Iya. Misalnya daraba Zaidun. Sudah mufid apa belum? Orang kan penting. Zaidun memukul. Siapa yang dia pukul? Berarti kan dia yantaziru kalam. Berarti dia kalau sudah dia menunggu ucapan, berarti belum mufid dari sisi nahwunya. Kalau dari sisi fi'ilnya daraba masuk muta'addi itu. Nah, itu korelasi nahwu dengan sorof itu, Bapak Ibu. Lalu dia di sini kita langsung latihan, Bapak Ibu. Iya. Mana lagi? Basurah. Hah? Antum Ramadi? Silakan Ramadi. Ikutin aja. Ujudur. Bukan, dia khusus untuk hasuna, yahsunu, isim fa'ilnya, wazannya fa'ilun. Ini khusus isim fa'ilnya. Fa'ilun. Ada dia isim fa'ilnya fa'ilun. Ini khusus wazan hasuna yahsunu. Ya, enggak ini khusus di wazan fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Isim fa'ilnya menggunakan sighah fa'ilun. Nah, khusus wazan fa'ula yaf'ulu. Iya. Adapun masdarnya berbeda. Kebanyakan masdarnya itu fa'lun atau fa'alah. Iya. Berarti kalau di belajar sorof ini berarti kita tidak bisa menetapkan cuma satu kan? Karena beraneka ragam. Iya. Ada azan orang. Qata'ana al-azan. Sallallahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.